杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jadi ketika Qiu Yiming membawa mereka ke sini untuk menimbulkan masalah bagi rumah Yang Ke malam ini, Chen Xuan dan orang-orang kuat dari Aula Daun Jatuh sangat bersemangat, berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menembus pertahanan Yang Ke. Bahkan Ling Taisu yang sedang duduk di mansion tidak dianggap serius oleh mereka. Meskipun Ling Taisu berada di atas level Wusang, dia adalah penguasa sekte jahat yang melahirkan raja jahat. Jika dia berani mengambil tindakan dengan santai, 8 orang di kuil yang tersegel pasti tidak akan duduk diam. Mendengar kesombongan Chen Xuan, ekspresi Yang Ke menjadi dingin. Topi yang besar. Tuan Aula Chen, mohon tunggu sebentar. Qiu Yiming tiba-tiba menyela. Saya masih punya beberapa kata untuk diucapkan kepada Yang Ke. Chen Xuan mendengus dingin, tetapi dia tidak bisa menyangkal wajah Qiu Yiming. Ketika dia datang, Qiu Shoucheng telah memperingatkannya bahwa meskipun operasi ini dalam tahap penyitaan putra yang sah, itu juga atas nama wanita muda dari 8 keluarga besar untuk bertindak. Tetapi Chen Xuan lah yang benar-benar memutuskan arah tindakan di medan perang. Dengan kata lain, sampai batas tertentu Qiu Yiming harus mendengarkan Chen Xuan untuk saat ini. Jadi dia hanya bisa mentolerir beberapa kata saja. Yang Ke menatapnya dengan dingin, lalu menoleh ke Qiu Yiming dan bertanya dengan lembut. Mengapa? Karena ayah saya mengatakan bahwa selama saya mengalahkan Anda dan menangkap Anda, saya bisa mewarisi warisan besar keluarga Qiu sebagai putrinya. Dan Anda juga tahu betapa saya sangat merindukan hari itu. Meskipun kita sudah rukun sebelumnya, itu adalah tidak sebaik keinginan seumur hidup saya. Sebagai perbandingan, Anda pikir Anda ini siapa? Mendengar itu, Yang Ke tidak bisa menahan tawa. Saya belum setua itu, tapi Anda berbicara omong kosong. Bisakah Anda meyakinkan diri Anda sendiri? Kapan saya mulai berbicara omong kosong? Saya mengatakan yang sebenarnya, dan saya di sini hari ini untuk mengalahkan Anda. Yang Ke, demi saya membantu Anda selama ini, bisakah Anda menyerah dan membiarkan saya menangkap Anda? Jika Anda benar-benar ingin untuk mengambil tindakan, itu hanya akan menyakiti perasaan semua orang, dan saya jelas bukan tandingan Anda. Oke? Yang Ke tersenyum dan mengangguk. Di sana mata Chen Xuan berbinar, tetapi dia segera bangkit, menatap gerakan Yang Ke dengan cermat untuk mencegahnya berbuat curang. Namun orang-orang di rumah Yang Ke bingung. Kelas mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 hari Qiu Yiming tersedia pergi ke sisi berlawanan dari Yang Ke dan secara pribadi membawa orang untuk menyusahkan Yang Ke. Melihat kata-katanya yang tenang, banyak orang diliputi kemarahan. Dia bangkit, tapi setidaknya dia mengingat persahabatan sebelumnya dan tidak mengumpat. Jika orang lain mengatakan ini, mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka pasti sudah lama menyapa nenek moyang generasi ke-18. Meski begitu, ekspresi mereka tidak terlalu bagus, dan mata Lo Xiaomen juga berkaca-kaca saat dia menatap Qiu Yiming dengan tidak percaya. Apakah Anda benar-benar bersedia? Qiu Yiming tertegun. Apa gunanya? Jika Anda menangkap saya, Anda bisa menjadi kepala keluarga Qiu, kan? Yang Ke tersenyum. Anda telah membayar begitu banyak untuk saya, dan sekarang saya membayar sedikit untuk Anda. Jadi apa bedanya? Mendengar itu, ekspresi Qiu Yiming berubah. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh, dan dia tampak meneteskan air mata oleh kata-kata ini. Nona. Melihat Qiu Yiming sepertinya tidak berniat mengambil tindakan, Chen Xuan mau tidak mau bergegas. Jika dia benar-benar bisa menangkap Yang Ke tanpa pertumpahan darah,
maka keluarga Qiu-nya pasti akan memberikan kontribusi yang besar. Sebelumnya, Qiu Shoucheng berkata bahwa setelah Yang Ke ditangkap, dia akan dikirim kembali ke keluarga Qiu di Zhongdu dengan segala cara. Namun Qiu Yimeng menutup telinga. Wajahnya masih dipenuhi emosi dan dia menggertakkan gigi. Anda pikir dengan mengatakan ini akan membuat saya melunakkan hati saya dan berhenti menyerang Anda, kan? Anda bajingan, benar-benar tercela. Yang Ke menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju dan sepertinya dia sangat malu terlihat olehnya. Anda benar-benar berpikir begitu? Qiu Yimeng sangat menyesal. Untungnya dia benar-benar tersentuh sekarang. Tiba-tiba dia merasakan kebencian rahasia di hatinya dan berteriak. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, karena saya di sini hari ini, saya ingin menang tidak dengan tangan kosong. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan belati sepanjang satu kaki tiba-tiba muncul di tangannya. Belati itu mengalir dengan cahaya perak dan itu jelas merupakan harta rahasia bermutu tinggi. Kemudian energi sebenarnya meledak dengan dahsyat, sepertinya tanpa ampun. Segera terdengar suara deru, tidak ada yang menyangka perubahan terjadi begitu cepat. Bahkan Ying Qiu tidak punya waktu untuk bereaksi. Chen Xuan dan banyak orang kuat dari aula daun gugur, keluarga Qiu tiba-tiba tercengang dan mereka dengan cepat menahan nafas diam-diam. Menghadapi pedang Qiu Yimeng, Yang Ke masih tersenyum. Sepertinya dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Matanya menatap ke arah Qiu Yimeng yang sangat dekat, tapi tubuhnya tidak bergerak dan Yang Ke bahkan tidak mengembun energi sejati. Seolah-olah dia benar-benar tidak berniat untuk melawan. Namun mata indah Qiu Yimeng dipenuhi dengan tekad dan gerakannya menjadi semakin cepat. Saat berikutnya, ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah. Dia menatap mata indahnya dengan kaget dan tiba-tiba meraihnya. Bersamaan dengan erangan teredam, darah berceceran sehingga terdengar suara seruan dan orang-orang kuat di belakang kedua orang itu bergegas keluar menuju tengah dengan gila-gilaan. Mata Chen Xuan dan yang lainnya penuh dengan antusiasme, menatap Yang Ke yang terkejut dan menyeringnya dengan ganas. Ying Jiu, Yu Xian, dan iblis tua secara bersamaan melepaskan kekuatan mereka, melompati kepala Yang Ke dan Qiu Yimeng dan bergegas ke arah Chen Xuan dan yang lainnya. Sehingga pertempuran pecah dalam sekejap dan para pejuang yang belum mencapai alam kenaikan abadi tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Jadi para pemimpin generasi muda tidak berani mendekat dan hanya bisa menggunakan seni bela diri mereka dan kekuatan harta rahasia dari jarak jauh. Kecemerlangan energi mengamuk seperti kembang api. Dalam kekacauan itu, Luo Xiaomen tersandung ke arah Yang Ke dan Qiu Yimeng. Setelah melihat situasinya dengan jelas, dia segera menutup mulutnya dan matanya yang indah bergetar karena Qiu Yimeng jatuh lemas ke pelukan Yang Ke. Wajahnya pucat dan tidak berdaya, dan dia tersenyum diam pada Yang Ke. Di perut bagian bawahnya, belati dimasukkan dan yang merupakan harta rahasia yang dia ambil sebelumnya. Yang Ke sebaliknya tidak terluka. Apa yang Anda lakukan? Yang Ke berteriak dengan marah. Saya tidak bisa melakukannya. Qiu Yimeng tersenyum pahit. Saya hanya bisa memikirkan cara ini untuk keluar dari permainan untuk sementara waktu. Pukulan Qiu Yimeng barusan tiba-tiba berbalik setengah dan menusuknya dengan keras. Justru karena Yang Ke melihat ini, maka dia mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tapi ekspresi Qiu Yimeng sebelumnya begitu serius sehingga Yang Ke tertipu olehnya sejenak. Berpikir bahwa dia benar-benar akan menyerangnya. Ketika dia ingin menghentikannya, dia tidak punya waktu. Setelah darah mengalir dari perut bagian bawah Qiu Yimeng, dan tak lama kemudian pakaiannya menjadi merah, memberikan keindahan merah. Berhenti berbicara. Yang Ke menurutkan kening, tetapi dia tidak terlalu gugup, karena cedera Qiu Yimeng tidak dalam posisi fatal. Dan belatinya tidak dimasukkan terlalu dalam. Dengan kemanjuran susu 10 roh ribu obat, hanya perlu waktu 1 menit. 1 atau 2 hari, dia akan bisa sembuh tanpa meninggalkan bekas luka. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Qiu Yimeng terengah-engah tetapi menatap Yang Ke dengan keras kepala.
Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Jika tidak ada yang ingin Anda katakan, diam saja. Yang Ke mendengus dingin. Dia tertekat oleh tindakan Qu Yimeng hari ini. Qu Yimeng tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, matanya penuh harapan dan dia bertanya dengan lembut. Jika saya benar-benar ingin menikam Anda sekarang, bukankah Anda akan menolak? Bagaimana menurut Anda? Yang Ke melototinya. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu apa yang Anda pikirkan. Jawab Qu Yimeng dengan wajah pucat. Saya bukan orang bodoh. Kenapa saya hanya berdiri di sana saat Anda menikam saya? Jawab Yang Ke dengan dingin. Seperti yang diharapkan. Qu Yimeng tertawa. Seperti yang diharapkan, Anda selalu menjadi orang yang egois. Tetapi jika Anda tidak seperti ini, itu tidak akan seperti Anda. Yang Ke tertawa secara konspirasi. Jika Anda benar-benar berniat menikam saya sekarang, Anda akan tamat hari ini. Apa yang akan Anda lakukan pada saya? Bunuh saya. Bukan itu masalahnya. Saya akan melepas baju Anda saja, kemudian memukul Anda dengan keras. Qu Yimeng langsung tersipu. Tidak ada yang pernah mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu padanya, dan dia tidak tahu kenapa. Tapi pemandangan telanjangnya ditahan oleh Yang Ke dan ditinju di punggungnya muncul di benaknya. Sehingga dia merasa malu untuk sementara waktu. Berhenti membicarakan hal ini. Lu Xiaoman berdiri dengan bingung dan berkata, cepat dan sembuhkan luka Anda. Dia tidak bisa mati. Yang Ke terlihat acuh tak acuh, memegang pinggang Qu Yimeng menoleh untuk melihat medan perang yang kacau. Cahaya dingin melintas di kedalaman matanya dan kemudian melangkah ke dalam rumah. Kemudian Liu Xiaoman juga mengikuti langkah demi langkah. Tidak lama kemudian mereka bertiga sampai di kamar Suyan, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sehingga rasa dingin menerpa wajahnya. Sekarang Suyan sedang duduk di atas kasur es, sepertinya sedang berlatih, tapi nyatanya pikirannya tidak ada di sini sama sekali. Jika terjadi pertempuran di rumah Yang Ke, dia secara alami akan memperhatikannya, tetapi karena dia berasal dari Pablum Lingsho, sangat merepotkan baginya untuk maju, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Suyan bertanya dengan cepat ketika dia melihat Qu Yimeng. Wanita jalang konyol ini menikam dirinya sendiri, kata Yang Ke sambil meletakkan Qu Yimeng di atas kasur es sehingga rasa dingin mengikisnya, membuatnya menggigil tak terkendali. Namun berkat blokade dingin, pendarahan dari lukanya dengan cepat mereda. Saya akan menyerahkan dia pada Anda. Yang Ke memperingatkan, berbalik dan berjalan keluar lagi. Lagi pula lokasi cedera Qu Yimeng terlalu rumit. Jika berada di tempat lain, Yang Ke bisa saja merawatnya sendiri. Tetapi jika menyangkut perut bagian bawah, dia terlalu malu untuk melakukan apapun. Jadi dia hanya bisa mengirimkannya kepada Suyan untuk menjaga Qu Yimeng. Lagi pula, Suyan juga memiliki susu semua obat, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah suara menderu, pertarungan terus berlanjut. Melihat sekeliling separuh langit tampak diterangi oleh cahaya yang merah. Ketika Yang Ke kembali keluar mansion, dia tiba-tiba menemukan bahwa situasi pertempuran telah jatuh ke dalam keadaan cemas, dan mereka sebenarnya berimbang. Di aula daun gugur keluarga Qiu ada lebih dari 20 orang kuat di atas alam kenaikan abadi tingkat ke-6. Di pihaknya sendiri ada 3 orang di puncak alam kenaikan abadi, Ying Qiu, Juxian, dan Iblis Tua, dan semuanya memiliki keterampilan luar biasa. Suiling juga menggunakan fisik istimewanya untuk menimbulkan angin dan hujan serta mengganggu penglihatan dan pendengaran musuh. Bahkan ada beberapa alam kenaikan abadi lainnya. Dari segi jumlah saja, pihak Yang Ke tidak diragukan lagi memiliki keuntungan yang besar. Namun orang-orang kuat di aula daun gugur juga tidak dapat menganggap enteng. Jadi meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Untuk sementara, dia mengalami pertarungan yang sengit. Dari awal pertempuran perebutan tahta hingga saat ini, Yang Ke belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dalam setiap pertempuran, musuh dikalahkan dengan keunggulan yang luar biasa.
Tapi Chen Xuan dan yang lainnya juga menganggapnya luar biasa. Mereka awalnya penuh percaya diri, tetapi setelah pertarungan benar-benar dimulai, mereka menemukan bahwa rumor tersebut tidak dibesar-besarkan dan bahkan meremehkan kekuatan bertarung para prajurit Yangke. Jadi dapat dikatakan bahwa orang-orang kuat di aula daun gugur hampir kehabisan tenaga, dan sekarang mereka tidak dapat mengambil alih kediaman tuan muda dari keluarga Yang. Oleh karena itu, Chen Xuan memiliki perasaan malu dan terhina yang tidak dapat dijelaskan, dan serangannya menjadi lebih kejam dan tanpa ampun. Namun hanya Yang Ke menunggu dan memperhatikan sejenak, dan tidak berperang secara langsung, tetapi mengalihkan pandangannya ke kejauhan karena dia merasa ada banyak orang berkuasa yang berkumpul di sana. Adapun tingkat kultivasi orang-orang kuat itu tidak lebih buruk dari orang-orang aula daun gugur, tetapi jumlah mereka beberapa kali lipat dari orang-orang di sini. Jadi tidak mengherankan, itu pasti orang-orang kuat dari 6 keluarga lainnya, seperti yang diharapkan Yang Ke. 1 mil jauhnya, di loteng lantai 3, dipimpin oleh Yen Shiruo. Tuan dan nona muda dari 6 keluarga besar berkumpul di sini, menyaksikan pertempuran di sana dari kejauhan. Meskipun saat itu malam, sinar bulan terasa terang dan mereka dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di depan rumah Yang Ke. Bahkan mereka dapat dengan jelas melihat jejak serangan mendadak Qiu Yimeng dan tindakan Yang Ke. Namun hasil akhirnya mengejutkan mereka karena Qiu Yimeng lah yang jatuh ke dalam genangan darah. Sehingga ekspresi sombong melintas di wajah cantik Yen Shiruo dan dia mendengus dingin. Yang Ke memang telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Bahkan Qiu Yimeng yang telah membantunya begitu lama dan memiliki hubungan yang baik, dia masih cukup kejam untuk melukainya. Mendengar itu, Kang Zhen dan yang lainnya tetap diam. Meskipun mereka tidak menyukai perintah Yen Shiruo, mereka tetap setuju dengan ucapannya saat ini. Jelas karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak melihat misterinya dengan jelas. Dan mereka hanya mengira bahwa Qiu Yimeng benar-benar terluka oleh Yang Ke. Sejak Qiu Yimeng memasuki rumah Yang Ke, dia telah bekerja keras tanpa mengeluh, bertindak sebagai tangan kanan Yang Ke dan memimpin seluruh rumah. Dia telah berusaha keras, tetapi pada akhirnya dia benar-benar disakiti olehnya. Jadi jika itu orang lain, mungkin mereka akan kecewa karena untuk dapat melakukan hal seperti itu, bagaimana Yang Ke bisa memiliki rasa kemanusiaan? Jadi dia jelas sangat egois. Namun Huo Xingcheng adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi garang di wajahnya dan mencibir. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang, dia tidak akan setuju dengan pernyataan Yen Shiruo. Sepertinya rencana saya gagal. Yen Shiruo mengatakan ini, tetapi wajahnya tidak kecewa sama sekali. Bahkan ada sedikit kegembiraan. Dia tampak senang mendengar tentang pengalaman Qiu Yimeng dan berpura-pura berkata, "Jika saya tahu ini, saya akan membiarkan saudara Qiu melakukannya tidak peduli apapun. Saya tidak menyangka saya akan membiarkan saudara Qiu berada dalam bahaya sendirian. Sayangnya, saya masih melebih-lebihkan standar moral Yang Ke. Orang ini tidak ada harapan karena iblis biasanya memang seperti ini. Mereka menyangkal kerabat dan menggunakan cara yang kejam. Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Goran Feng bertanya dengan suara yang dalam. Qiu Yimeng yang disebut prajurit kejutan tidak memainkan peran yang seharusnya. Hal ini membuatnya tiba-tiba bertanya-tanya, apakah Yen Shiruo tahu bahwa ini akan terjadi? Jika memang demikian, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Jadi dia mau tak mau merasakan penolakan di hatinya. Mari kita lihat lagi. Setelah Yen Shiruo tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, dia tampak tenang dan berkata, "Lihat, pertarungan akan segera dimulai. Haruskah kita menambah bala bantuan?" Kang Zhan mengerutkan kening. Jika kita membiarkannya, saya khawatir orang-orang di keluarga Qiu akan bergosip. Biarkan mereka bertarung sebentar. Yen Shiruo tersenyum tipis. Yin Jiu dan Yu Xian telah menggunakan kegilaan darah. Menurut saya tidak ada orang di keluarga Anda yang mau menghadapi mereka saat ini.
Jadi untuk sementara, lihat dan tunggu efek dari kegilaan tiran darah hilang. Saat itulah kita bisa melakukannya. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh, tapi mereka tidak membantah. Bagaimanapun tidak ada yang ingin master dari keluarga mereka menderita kerugian. Jadi setelah mengatakan itu, semua orang menunggu dengan tenang. Tapi pertempuran menjadi semakin sengit dan banyak orang terus terluka atau terbunuh. Situasi sekarang, pasukan Rumah Yangke menderita kerugian dan orang-orang dari Aula Daun Jatuh juga menderita kerugian. Meskipun orang-orang kuat di Aula Daun Jatuh sangat cakap, mereka tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Dalam huru-hara semacam ini, terutama ketika Yangke bergabung dalam pertempuran, keseimbangannya rusak dalam sekejap. Dan ledakan energi jahat yang dahsyat dan ganas datang. Yangke yang berada di batas gerakan abadi tingkat kedua dapat menantang orang kuat di alam kenaikan abadi tingkat atas sendirian. Setelah berkultivasi melampaui lautan kesadaran, kekuatan keterampilan jiwa dewa dapat dilepaskan sepenuhnya. Ditambah dengan harta rahasia dalam bentuk pedang kecil, seringkali seseorang dapat ditangkap secara tidak terduga dan membunuh mereka dengan satu gerakan. Yangke membuat Aula Daun Jatuh menderita kerugian besar dan situasinya menjadi semakin serius. Jadi selama pertempuran sengit, Chen Xuan tidak tahan lagi dan berteriak, "Nona Ye!" Segera dia menyerukan bala bantuan. Jika yang lain tidak mengambil tindakan, dia harus memimpin orang-orang mundur. Jika pertarungan terus berlanjut, saya khawatir seluruh orang-orang dari Aula Daun Jatuh akan segera dimusnahkan. Bagaimanapun budidaya dan metode orang-orang di Rumah Yangke ini benar-benar di luar dugaannya. Karena para pejuang di alam kenaikan abadi ini tidak hanya murni dalam energi sejati, tetapi juga mampu dalam metode mereka. Dan harta rahasia yang mereka kenakan bahkan lebih mempesona. Tapi apakah orang ini berasal dari keluarga kelas 1 di awan kenaikan abadi? Mengapa saya merasa lebih kaya daripada diri saya sendiri dan orang lain? Memikirkan hal ini, Chen Xuan mengalami depresi. Lagi pula orang-orang di Aula Daun Jatuh adalah keberadaan penting di keluarga Qiu. Karena bukan hanya orang-orang kuat di dalamnya setiap kepada keluarga. Dan harta rahasia yang dimilikinya secara alami tidak terlalu sedikit atau terlalu buruk. Bahkan bisa dikatakan yang terbaik dan terlengkap di seluruh keluarga Qiu. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang di pihak Yangke, mereka masih tampak agak kumuh. Selain itu, pil yang diminum orang-orang itu selama pertempuran juga cukup aneh, sehingga Chen Xuan dan semua master dari Aula Daun Jatuh terengah-engah. Dan energi mereka yang sebenarnya hilang, namun lawannya masih sangat kuat dan menggunakan energi mereka yang sebenarnya dengan tidak hati-hati. Tanpa khawatir akan habis. Bahkan ada obat mujarab apa yang dimiliki efek pemulihan yang begitu kuat. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Rumah Yangke memiliki dua pembantu utama, Lembah Yowang dan Sekte Senjata Harta Karun. Chen Xuan belum sepenuhnya menyadari betapa kuatnya kemampuan tambahan yang dibawa oleh kedua pembantu ini sampai sekarang. Pada saat mendengar panggilannya, Yen Shiruo yang berada 1 mil jauhnya tidak bisa lagi duduk diam. Lagi pula Aula Louye dari keluarga Qiu telah kehilangan banyak orang. Jadi setelah dia melihat semua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Sekelompok sampah. Setelah mengatakan itu, dia memasang ekspresi santai dan malas. Ayo pergi ke sana juga. Namun sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Namun ketika Gorang Feng Kangzan melihatnya seperti ini, dia kemudian melihat apa yang telah terjadi pada orang-orang dari Aula Louye, keluarga Qiu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Jadi dalam 1 mil jauhnya mereka tiba dengan cepat. Namun sebelum ada yang datang, teriakan manis Yen Shiruo menyebar ke seluruh kota perang. Yangke, Anda bergaul dengan roh jahat, jadi cepat atau lambat Anda akan jatuh ke jalan jahat. Jadi jangan mengikat diri dan keras kepala. Dan serahkan para murid jahat dari sekte jahat itu, dan Anda harus mengakui kejahatan mereka dan menerima hukuman. Mengingat persahabatan antara 8 keluarga selama bertahun-tahun, kami tidak akan melakukan apapun pada Anda. Jika Anda terus melawan dengan keras kepala,
Anda hanya akan menyakiti orang-orang di sekitar Anda. Bagaimanapun mereka semua tidak bersalah. Selama pertempuran sengit, Yangke bergoyang, melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan melayang dengan tenang di udara, melihat ke sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Karena tuan muda dari 6 keluarga memimpin, dan di belakang mereka masing-masing ada master yang jumlahnya hampir sama dengan orang kuat dari Aula Loye. Dan orang-orang ini memandang Yangke, dan kecuali Yenshiro yang tampak bangga, semua orang agak malu. Hu Xinzheng bahkan mencibir dengan acuh tak acuh. "Saudara Ye, Anda sangat fasih." Kata-kata itu segera merugikan Yangke dalam hal keadilan, dan Hu Xinzheng bertanya pada diri sendiri bahwa dia tidak dapat memikirkan kata-kata seperti itu. Yenshiro sepertinya bersusah payah dan tahu bagaimana membuat Yangke pasif. "Nona Ye." Setelah hening beberapa saat, Yangke tiba-tiba menyeringai. "Saya tidak bertemu Anda selama beberapa hari dan saya merasa sangat bangga. Di mana saudara laki-laki kedua saya?" Jejak kebencian melintas di mata Yenshiro. Terakhir kali dia gagal merayu Yangke. Dia dimarahi olehnya sebagai patu yang rusak. Tentu saja dia menyimpan kebencian di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya pada diri sendiri. Dia terkekeh dan berkata, "Tuan muda kedua sedang mundur. Saya akan mengambil alih semua urusan di rumah sekarang." Yangke mengangguk sedikit. Wajahnya terlihat jauh lebih baik. "Biar saya beritahu, saudara kedua saya seharusnya tidak begitu hina dan tidak terlalu malu. Ternyata ada orang lain yang mengarahkan operasi ini. Jadi tidak heran." Ekspresi Yenshiro berubah dan dia mengutuk secara diam-diam. Yangke terus tertawa, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan nada ambigu, "Nona Ye, saya benar-benar meminta maaf atas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya telah memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu adalah salah saya. Seharusnya saya tidak menolak Anda. Anda sangat cantik dan memiliki tubuh yang halus. Jika saya berhubungan dengan Anda, saya tidak akan rugi dan mendapatkan apapun. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa mengalami kram otak saat itu. Dan tidak memberikan saya jatuh dalam pelukan Anda. Jadi saya benar-benar menyesalinya." Saat dia mengatakan ini, dia menampar pahanya dengan keras seolah-olah kekesalannya terlihat jelas di ekspresinya. Mendengar apa yang Yangke katakan, ekspresi Kang Zhan, Go Rangfeng, dan yang lainnya tiba-tiba menjadi aneh, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke arah Yenshiro. Mereka tidak tahu kapan Yenshiro merayu Yangke, dan melihat situasinya sepertinya Yenshiro pergi dengan semangat yang baik dan kembali dengan putus asa. Jika ini benar terjadi, maka ini benar-benar hal yang paling konyol di dunia. "Tuan muda, Anda mempunyai keberanian." Setiap orang dipenuhi dengan kekaguman, dan dia diam-diam berpikir jika Yenshiro datang untuk merayunya, dia mungkin jatuh. "Saya sudah menemukan jawabannya sekarang," Yangke berkata dengan serius. "Nona Ye, mengapa kita tidak mencari tempat terpencil sekarang dan biarkan saya memuaskan Anda dengan benar? Saya cukup kuat dan kultivasi saya juga tidak buruk." Yenshiro tampak malu, baunya gemetar karena marah. Dia tidak menyangka Yangke begitu tidak tahu malu dan berani membawa masalah pribadi seperti itu ke dalam pertempuran. Dia ingin membantah, tetapi tidak percaya diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. "Yangke, jangan memfitnah saya dengan kata-kata kotor Anda. Bagaimana saya, Yenshiro, bisa menjadi orang seperti itu?" Go Rangfeng, Kang Zhan, dan lainnya menoleh dengan ekspresi aneh. Hu Xinzheng bahkan bersiul sembarangan. "Anda tidak percaya?" Yenshiro memelototi orang-orang ini, wajahnya yang cantik memerah, tapi tidak ada yang perhatikannya. "Apakah Anda percaya atau tidak? Tidak ada yang terjadi antara saya dan bajingan ini." Yenshiro tersentak dengan sangat marah. "Ya, Tuan Yangke telah menolak Anda. Apa yang bisa terjadi pada Anda?" Hu Xinzheng berkata dengan marah. Yenshiro menarik nafas dalam-dalam dan setelah meludahkannya, kemarahan telah menghilang. Dia melihat dinginnya es di mata indah Yangke dengan cibiran seperti pisau di sudut mulutnya dan sedikit mengangguk. "Yangke, saya di sini bukan untuk memberitahu Anda apapun.
tetapi untuk membawa Anda kembali ke ibu kota dan menghapus aura jahat dan dosa dari tubuh Anda. Dan inilah yang diinginkan 8 keluarga. Saat dia berbicara, dia mengarahkan tangannya. Tangkap Yangke, siapapun yang berani melawan akan dibunuh. Dia sangat marah sehingga dia tidak lagi siap untuk melakukan konfrontasi verbal dengan Yangke. Segera 6 kelompok orang di belakangnya bergerak setelah mendengar suara tersebut dan membentuk mereka seperti pelangi. Apakah Anda pikir saya tidak punya siapa-siapa? Yangke meraung. Tu Feng! Segera 7 sosok tiba-tiba terbang keluar dari mansion. Mereka adalah 7 pelayan darah yang tersisa yang dipimpin oleh Tu Feng. Jika menghitung Ying Jiu dan Yuxian yang diberangkatkan sebelumnya, 9 prajurit darah di mansion telah diberangkatkan. Kegilaan tiran darah! Segera terdengar raungan serempak dan kekuatan darah yang meningkat dengan dahsyat yang membuat mata semua orang bergetar. Seluruh kota pertempuran sepertinya terasa seperti langit runtuh pada saat ini. Melihat itu, wajah Yan Shiruo dipenuhi dengan ekspresi ketakutan dan dia berteriak. Yangke, jangan lupa ini adalah pertarungan untuk mendapatkan warisan Anda, memiliki perjanjian dan keluarga yang orang-orang seperti Tu Feng tidak bisa ikut campur dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Jika Anda berani membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran, itu sama saja dengan melanggar perjanjian Anda dengan keluarga. Jangan konyol, ini bukan lagi pertarungan untuk memenangkan warisan. Yangke mencibir. Dan Anda lebih tahu dari saya. Iblis tua yang bertarung sengit dengan master dari Aula Loye tertawa aneh dan berbisik pelan. Apakah menurut Anda Tuan Muda peduli untuk pertarungan memperebutkan warisan? Bagi Tuan Muda, kepala keluarga yang bukanlah apa-apa. Anda memaksa dan memfitnahnya seperti ini, jika bukan karena kekhawatiran di sini. Jika tidak, dia pasti sudah pergi sejak lama. Apa yang Anda katakan? Seorang pria kuat dari Aula Loye yang melawan iblis tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan bingung ketika dia melihatnya berbicara pada diri sendiri. Iblis tua itu menyeringnya memperlihatkan sepasang taring putih. Saya berkata, Anda sudah mati. Kalimat ini sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas dan terlintas dalam benak sang master dengan konsepsi artistik tentang kematian. Saat berikutnya gerakannya berhenti. Matanya kosong, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan mulutnya dia bergumam. Saya mati, saya mati. Idiot. Iblis tua mendengus dingin. Memanfaatkan hilangnya konsentrasi lawan, dia memasukkan satu tangan ke dada lawan. Ketika dia mengeluarkannya lagi, dia memegang jantung yang masih berdetak kencang di tangannya. Sehingga gelombang darah muncrat dari dada pria itu. Namun ekspresi iblis tua itu menjadi lebih ganas dan menakutkan. Dia melihat ke posisi di mana musuh paling banyak dan berteriak. Lautan darah menyegel langit. Segera sinar darah keluar dari belakangnya dan tanah langsung menjadi lengket, seolah-olah berlumuran darah. Segala jenis aura suram memenuhi udara, di rawa darah, gerakan semua orang tidak bisa membantu, tetapi melambat. Melihat pemandangan itu, ekspresi Yan Shiruo menjadi ngeri. Go Rangfeng, Kang Zhan, dan Meng Sanyi semuanya bertergerak. Dan bahkan Liu Qing memiliki ketakutan yang mendalam di wajahnya, karena cara kejam iblis tua tidak bisa dimengerti dan diterima oleh orang-orang. Sebelumnya mereka tidak menyangka bahwa ada orang di dunia ini yang mempraktekkan seni bela diri jahat seperti itu. Jadi saat mencium aroma darah yang kaya dan kuat, Yan Shiruo mau tidak mau ingin muntah. Lagi pula serangan kuat iblis tua menarik lebih dari selusin orang di alam kenaikan abadi dalam sekejap. Menyegel mereka dalam lautan darah, membuat mereka tidak dapat maju atau mundur. Bagaimana mungkin? Setelah menonton pertempuran sebentar, Go Rangfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menemukan bahwa pasukan koalisi dari 7 keluarga yang telah menyatukan lebih dari 100 orang kuat di atas alam kenaikan abadi tingkat 6 tidak dapat dengan cepat mengalahkan para prajurit rumah Yangke.
Meskipun jumlah orang di alam kenaikan abadi Yangke berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tapi mereka masih bertarung dengan penuh semangat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.